Halo teman-teman. Kita berjumpa lagi di series belajar Golang setelah sekian lama nggak upload gitu ya. Oke, di series kali ini kita sudah masuk ke part 11 dan di sini kita akan bahas sebuah konsep yang disebut dengan struct. Oke, untuk objektifnya kita akan belajar dua hal. Yang pertama, memahami pengertian struct dan yang kedua, kita akan lihat penerapan struct di dalam bahasa pemrograman Golang. Oke, kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan struct di Golang. Kalau di bahasa pemrograman yang lain, mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya kelas. Di dalam kelas kita bisa ngedefinisikan atribut, properti, dan juga metode. Sayangnya, di Golang nggak ada yang namanya kelas. Tapi, ada sebuah konsep yang disebut dengan struct. Struct adalah kumpulan variabel, properti, fungsi, dan metode yang dibungkus sebagai tipe data baru. Sebuah struct itu dapat digunakan untuk membuat variabel baru dan skemanya itu sama dengan struct tersebut. Jadi ini bisa kita bilang semacam tipe data gitu ya. Jadi kalau teman-teman bikin sebuah variabel, teman-teman bisa menggunakan struct ini sebagai tipe datanya dan tentunya skemanya sama dengan struct tersebut. Ini ada contoh sebuah struct. Untuk membuat struct, ya kita tinggal tulis sintaksnya. Yang pertama kita tulis keyword type, kemudian nama structnya. Kalau di contoh ini nama structnya adalah user, kemudian kita panggil gitu ya, kata kunci struct. Setelah itu kita tambahkan sebuah kurung kurawal. Nah, di dalam kurung kurawal ini kita bisa tulis atributnya atau properti atau variabel atau fungsi atau metode gitu ya. Nah, di sini ada properti atau atribut yang bernama name dengan tipe data string, kemudian ada email dengan tipe data string, dan yang terakhir ada age dengan tipe data integer gitu ya. Oke, ini pengenalan struct yang ada di Golang. Berikutnya adalah cara kita membuat objek dari struct. Kalau tadi disebutkan gitu ya, kalau struct ini bisa kita jadikan sebagai tipe data baru. Nah, tentunya teman-teman perlu membuat struct dulu gitu ya. Kalau misalnya udah membuat struct, kita bisa membuat objek atau lebih tepatnya ngeinstansiasi sebuah objek dari struct tersebut untuk menyimpan data. Nah, untuk membuat objek itu ya sederhana gitu ya. Kita tinggal inisialisasi struct-nya dan kita memberikan nilai pada setiap field-nya atau atributnya. Nah, di contoh ini tadi kita udah bikin ya yang namanya struct user. Di sini kita tinggal bikin sebuah variabel yang bernama u, kemudian di bawahnya kita kasih nilai ke field atau atribut yang ada di struct itu gitu ya. Tadi ada 3 ya, ada name, ada email, dan age. Nah, di sini kita tinggal tulis gitu ya. Kita panggil variabel u titik dan kita ikuti dengan nama atributnya atau propertinya. Kalau di sini kita panggil name dan kita kasih nilai sama dengan John Doe, emailnya john@gmail.com. Oke, ini untuk membuat objek dari sebuah struct. Berikutnya, kita ngeinisialisasi sebuah objek struct. Nah, ini beda ya teman-teman. Kalau tadi kita bikin objek dari struct gitu ya. Kalau di sini kita bikin objek struct itu gitu. Nah, di dalam Go kita dapat menginisialisasi objek struct dengan berbagai cara. Namun, cara yang paling umum dan banyak digunakan oleh developer Go adalah menggunakan kurung kurawal. Kemudian kita langsung bisa memberikan nilai untuk setiap field yang ada di struct itu. Kalau di sini kan kita panggil dulu struct-nya atau kita bikin dulu, baru di bawahnya itu kita kasih nilainya gitu. Nah, kalau di sini kalau nggak ada nilai yang kita berikan, maka secara default Go itu memiliki nilai default untuk field yang ada di struct itu gitu ya. Nah, kalau di sini kita langsung kasih nilai ke dalam field-nya gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba lihat di contoh codingannya. Oke, di sini kita sudah punya sebuah berkas main.go, kemudian udah ada function main. Nah, di atas ini kita bisa tulis gitu ya, sebuah struct misalnya type kita samakan aja lah ya, user struct, kemudian kurung kurawal, dan di dalamnya kita tulis gitu atributnya atau fieldnya. Yang pertama name, kemudian kita tulis dulu email, string, kemudian age, integer gitu ya. Ini hapus dulu, nggak diperlukan.
Oke, kalau misalnya kita udah punya struct, ya kita tinggal bikin. Kalau tadi yang pertama itu adalah membuat objek dari struct. Berarti kita di sini tinggal tulis variabelnya var misalnya student gitu ya. Student, terus kita panggil struct-nya, terus di bawah baru kita kasih nilainya gitu ya. Kalau misalnya cuma satu baris ini, ketika kita print ya nilainya bakal default gitu. Kita coba print student name gitu ya. Sorry, bukan print ya. Kalau digolang itu fnt print line. Oke, kita coba running. Nah, dia bakal menampilkan nilai defaultnya. Kalau dia bernilai string, nilai defaultnya adalah kosong gitu ya. Nah, biar nggak nilai default ya kita tinggal kasih nilainya gitu, student name sama dengan John Doe gitu ya. Terus kita running. Nah, dia bakal tampil sebuah teks John Doe. Begitu juga dengan field yang lain gitu. Kalau misalnya kita panggil yang email, sorry, kalau di sini kita panggil emailnya, karena belum ada dikasih nilai, dia bakal bernilai default. Nah, defaultnya adalah string kosong gitu ya. Nah, kita bisa lengkapi dulu student.email, kemudian kita kasih nilai john@gmail.com, kemudian student age gitu ya. Ini kita tinggal tulis. Di sini ada bantuan dari Copilot, jadi kita nggak perlu nulis manual semuanya, tinggal jalankan aja. Oke, kita run lagi. Nah, dia akan tampil ketiga atributnya atau ketiga fieldnya gitu ya. Oke, ini terkait membuat objek dari sebuah struct. Oke, berikutnya kita akan coba membuat sebuah objek struct. Kalau tadi udah disebutkan ya bahwa salah satu cara yang umum itu kita menggunakan kurung kurawal atau disebut juga dengan teknik struct literal gitu ya. Nah, kita langsung coba tulis aja di sini. Misalnya tadi kita masih pakai struct yang sama gitu ya, struct user gitu. Nah, di sini kita tinggal tulis misalnya sebuah variabel baru var student 2 gitu ya, user, terus var student 2 sama dengan user, terus kita tulis kurung kurawal, dan di dalam ini kita bisa tulis nilainya gitu. Misalnya ada namanya tes gitu ya, terus emailnya tes at gmail.com, kemudian umurnya 21 misalnya. Terus berikutnya itu kita bisa tulis gitu ya, sebuah print line gitu. Yang pertama untuk name-nya dulu, terus kita jalankan lagi. Nah, di sini udah tampil ya, ada yang namanya tes gitu. Biar nggak bingung, kita coba komen dulu codingan yang atas. Nah, kita running lagi. Nah, di sini akan tampil nama siswanya yaitu tes gitu. Atau biar kebayang kita ubah aja deh jadi John gitu. Ini jadi John juga biar terlihat perbedaannya gitu. Nah, di sini akan tampil nama siswanya gitu. Terus kalau kita coba ngeprint emailnya dan ngeprint umurnya gitu ya. Kita running lagi dan di sini udah tampil gitu. Nah, ini cara yang paling umum menggunakan struct literal gitu. Atau cara lainnya ya biasanya kita bisa kosongin dulu gitu ya nilainya gitu. Misalnya kayak gini gitu. Terus di sini baru kita kasih nilainya. Ini mirip dengan cara yang di atas atau membuat objek yang di atas. Di sini kita coba dulu yang name, kita hapus. Kita jalankan lagi. Nah, di sini bakal tampil gitu ya namanya Jendu gitu. Nah, ini cara yang kedua. Kalau tadi kita langsung kasih nilai di dalam kurung kurawal, kalau di sini kurung kurawal kosong dulu, baru kita tambahkan di bawahnya nilainya gitu ya. Terus cara yang lain kita bisa pakai yang mirip dengan cara pertama tadi, tapi kita bisa menambahkan atributnya gitu. Misalnya name, terus kita kasih nama John lagi, terus di sini email, kita kasih nama lagi john@gmail.com. Terus di sini kita tulis lagi age gitu ya, 21 misalnya. Nah, kita running lagi, ya hasilnya sama gitu ya. Di sini perbedaannya hanya itu aja. Kalau cara pertama kurung kurawal langsung nilainya. Kalau misalnya bingung ini teh atribut apa gitu, nah di sini kita bisa kasih cara yang ketiga gitu. Kita bisa tambahin labelnya gitu. Misalnya
name, email, dan age. Atau cara yang ketiga tadi, cara yang kedua tadi, kita bisa kasih kosong dulu kurung kurawalnya, terus di sini baru kita nge-define nilainya gitu ya. Jadi ada 3 cara, biar nggak bingung kita tulis saja ketiga caranya. Yang pertama tadi itu var student 2 terus sama dengan user, terus kita kasih nilainya john@gmail.com 21 misalnya. Nah, ini cara pertama, kita kasih komen. Cara pertama, cara kedua, terus cara ketiga. Cara ketiga itu var student lagi, student sama dengan user. Nah, bedanya adalah di sini kita bisa nambahin labelnya gitu. Ini teh buat name, terus berikutnya ini untuk email gitu ya. Terus kita kasih lagi nilainya. Nah, jadi ada 3 cara ya teman-teman. Cara pertama dan cara yang ketiga ini mirip, tapi yang ketiga ada labelnya biar teman-teman nggak bingung gitu ya. Kalau yang pertama ini teh apa ya gitu, John nih atributnya apa gitu. Nah, yang ketiga ini ada labelnya, dan yang kedua ini ya yang pertama ya dia nge-define dulu gitu ya, struct kosong gitu. Berikutnya baru menambahkan nilainya. Oke, ini mungkin penjelasan terkait cara membuat objek dari struct, kemudian cara membuat objek struct itu gitu ya. Nah, untuk di video berikutnya mungkin kita akan bahas mengenai struct lebih lanjut, atau mungkin cara penggunaannya, dan mungkin cara buat nambahin beberapa hal. Contohnya itu ada yang namanya embedded struct, kemudian ada property di dalam struct, dan mungkin kita bisa contohin juga menggunakan metode gitu ya. Kalau tadi kita baru membuat atribut aja di dalam struct, tapi kita belum cobain yang namanya metode gitu ya. Nah, ini aja teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.